Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ikrarkan bersama untuk saling meminta maaf dan memberi maaf. Dimohon Bapak Ibu mengucapkan ikrar halal bihalal yang kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami seluruh keluarga besar MAN 1 Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Selanjutnya kami yang hadir di tempat ini dengan tulus ikhlas mengikrarkan untuk saling memaafkan kesalahan dan kekhilafan yang pernah terjadi di antara kami, baik yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan mengampuni semua dosa kami, serta selalu membimbing kami menjadi manusia yang lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin diperkenankan duduk kembali. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Hilman Abdullah atas ikrar syawalan yang telah disampaikan. Semoga ikrar ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga hati yang bersih dan persaudaraan yang erat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala MAN 1 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Wiranto Prasetyo Hadi MPD, yang akan memberikan arahan dan pesan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Mutakin Sarto, yang kami hormati Bapak Sesepuh MAN 1 Yogyakarta, Bapak Sutaji, Bapak Imam Sujai, kemudian dari Bunga, Bapak Ibu Guru, Komite, terima kasih Pak Saidi yang telah hadir di madrasah, kemudian dari pengurus komite yang baru tahun ini, alhamdulillah bisa hadir semua, termasuk Bapak Ibu Guru dan teknik. Tadi itu sudah siap sebelum jam tapi masih kelihatan cantik. Yang bawa Pak Kakak apalagi saya kemarin kan servis 80 tahun speedometernya itu udah jalan. Biasa beliau. Mulai saya ke bengkel dulu
ternyata ada yang belum dipasang. Nah, Dia dipasang Bapak Ibu terus guru dan teknik Man 1 Yogyakarta yang masih aktif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rahmat hidayah kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak maunya di Mirota. Duduknya mau. Bapak Ibu yang kami hormati, Ayo buat situ. alhamdulillah rasa senang itu yang kosong saya aja nih. Sini aja. bisa hadir di tengah-tengah kita. Kadang Udah, sekali kita bisa dengan bersilaturahmi seperti ini. laptop ya. Dan kami Master. memang Ini yang kosong. tidak di Ya. aula mungkin di kita lihat di madrasah seperti ini artinya di halaman. Ya, Alami. suasananya Iya. lain. Alami. Bapak Ibu tidak pakai tangga. Tidak di aula, tidak tidak pakai tangga. Bentar lagi Sabtu Wah, full Terus di trip ya. full video. Bisa tinggal sama-sama dengan ibu-ibu nanti juga diundang. Ya, alhamdulillah sehat semua. Pak Dadang, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Dadang. Teman-teman yang lain yang tentu saja ini menjadikan Sehat. saya rasa senang kami, semangat kami juga dalam mengemban amanah jadi Kepala Madrasah di Man 1 Yogyakarta. Kami terus terang saja sangat berterima kasih Siapa? karena beliau-beliau inilah yang selalu mendoakan kami, baik itu yang masih aktif maupun tidak, itu sudah luar biasa. Doa-doa Bapak Ibu terus mengalir kepada kita semua, prestasi demi prestasi di madrasah ini yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jariah Bapak Ibu diberi kesehatan lahir maupun batinnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu Man, nanti woman. diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita Kalau bisa sama berdoa man, woman. seperti ini juga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini melaksanakan halal bihalal silaturahmi yang tentu saja setahun kita tiap hari seperti tiap tahun sekali kita berjumpa pada Bapak Ibu semuanya, yang ini merupakan tambahan energi bagi kita semua. Artinya energi ya tambahan umur, mudah-mudahan silaturahmi kita nambah umur gitu ya, umur yang panjang, tapi jangan panjang terus nanti malah jadi repot gitu ya. Tapi pada prinsipnya Allah nanti kita berharap istilahnya sehat, yang penting umurnya banyak tapi sehat walafiat, itu yang paling pokok Bapak Ibu semuanya. Kemudian kesempatan ini pula kami tentu saja setelah menyelesaikan Bapak Ibu ibadah puasa, salat Idul Fitri dan seterusnya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Karim 1466 Hijriah, 66 Hijriah. Lahir batin Bapak Ibu semuanya, kami mewakili lembaga maupun saya diri pribadi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga semuanya insya Allah hari ini kita saling memaafkan satu sama lain. Istilahnya kalau kosong-kosong atau berapa nggak tahu ya. Prinsipnya semuanya insya Allah ikhlas, kita mau saling memaafkan. Pada hari ini kita tidak hanya merayakan kemenangan kita dalam menjalankan ibadah, tentu saja kita merayakan kebersamaan hari ini juga kebersamaan, kesabaran, keikhlasan dalam kita menjalankan ajaran agama kita. Bapak Ibu, kami berharap kita dapat memperkuat silaturahmi, memaafkan kesalahan-kesalahan, dan tentu saja kami mohon betul doa Bapak Ibu semua untuk kelanjutan Madrasah Man 1 Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa istilahnya membawa nama baik madrasah ke depannya akan lebih bagus lagi, karena tentu saja dinamika di madrasah kita Man 1 Yogyakarta luar biasa. Kami menjadi sorotan, menjadi piloting, bahkan menjadi di kantor wilayah Kementerian Agama itu menjadi satu-satunya madrasah yang menjadi rujukan di kantor wilayah itu Man 1 Yogyakarta. Prestasi demi prestasi yang luar biasa. Saya terus terang saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan tendik maupun siswa yang selama ini luar biasa dedikasinya kepada madrasah, yang tentu saja kami tidak bisa istilahnya dalam hal tentu
materi atau apa sebenarnya masih, kalau Bapak Ibu guru itu sebenarnya masih kurang, tapi pada prinsipnya jariah Bapak Ibu itulah yang paling berharga. Bapak Ibu guru, rasa ikhlasnya untuk mengajar pada anak didik itulah yang sangat berharga di situ. Dan dengan keikhlasan Bapak Ibu, alhamdulillah siswa-siswa kami bisa berprestasi. Dan tentu saja tahun ini SNBP kita 33 siswa yang lolos, banyak kan di UGM Bapak. Ada yang luar biasa Pak, ada UGM ini yang favorit, program studi yang rata-rata favorit. Ada 3 yang dari ke perguruan tinggi luar negeri. Bahkan ada siswa 1 orang itu diterima di 3 perguruan tinggi luar negeri. Ini merupakan prestasi yang tentu saja proses yang dilakukan oleh madrasah berkat ya dedikasi Bapak Ibu semua. Jadi kalau kami tidak, kalau keputusannya kalau kami tidak dibantu ya kami tidak bisa apa-apa. Ada beberapa hal ya Bapak Ibu yang terkait ini perlu kami sampaikan terkait rapor pendidikan madrasah yang kemarin itu akreditasi Bapak, akreditasi, tapi sekarang sudah tidak ada nilainya Pak Anwar, nggak ada nilainya. Jadi sekarang itu hanya nilainya hanya A gitu, nggak ada apa istilahnya nilai angka itu nggak ada, hanya narasi aja A gitu aja sudah selesai kan. Nah ini ada barusan kami menerima rapor pendidikan, namanya sekarang rapor pendidikan madrasah, rapor pendidikan madrasah. Yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, ini prestasi ya semua dari Bapak Ibu guru semua, yang tentu saja sama siswa dan orang tua wali siswa yang menyekolahkan di Madrasah Man 1 Yogyakarta. Yang pertama ialah kemampuan literasi murid. Nilai tahun 2024 tidak berubah. Artinya apa? Kemampuan literasi, membaca dan memahami teks non-fisik, surat, artikel, dan teks fisik, dongeng dan sebagainya sangat baik. Yang literasi. Kemudian karakter murid atau siswa baik. Artinya apa? Nilai ini naik dari tahun 2024. Contohnya beriman, berakhlak, bergotong royong, kreatif, kritis, menghargai keberagaman, dan mandiri. Kemudian kondisi keamanan sekolah itu baik. Nilainya naik dari tahun 2024. Artinya apa? Keamanan di sekolah tidak ada perundungan, hukuman fisik, kekerasan dan seksual dan zat yang berbahaya tidak ditemukan di madrasah kita. Luar biasa itu Bapak Ibu. Kemudian kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi murid adalah nilainya naik di tahun 2000 dibanding 2024. Contohnya kemampuan numerasi, memahami dan menggunakan konsep bilangan, aljabar, geometri, dan data. Kemudian yang terakhir yaitu cukup hanya ada itu Pak. Jadi penilaiannya hanya itu aja tidak. Yang pertama tadi hanya kemampuan literasi, karakteristik murid, kemudian kondisi keamanan sekolah, kemampuan numerasi. Jadi hanya ada 4 ya. Yang 4 ini menjadikan rapor pendidikan madrasah kita nilainya A. Sebenarnya A itu kalau dulu unggul ya Bapak atau sangat baik. Ini menjadi bekal bagi kami. Kami mohon doa restunya Bapak, dan kami ucapkan terima kasih, dan tentu saja kita berdoa bersama nantinya. Nanti mohon doanya sekalian setelah penutupan, yaitu pada Bapak Taslim yang hari ini sakit ya di rumah sakit Rumah Idaman, beliau stroke, mudah-mudahan segera disembuhkan. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain mudah-mudahan juga sehat walafiat, sehat kembali dan bisa ketemu kita, dan tidak harus di sawah Bapak Ibu, mungkin bisa jadi main ke madrasah ya, madrasah nggak apa-apa, ketemu teman-teman guru dan sebagainya, itu jadi harapan bagi kami silaturahmi, jadi tidak jenuh di rumah ya. Nah, kali kesini nggak apa-apa main dengan teman-teman yang tentu saja menjadi rumah Bapak Ibu dulu, yang tentu saja ini menjadikan bahagia bagi kami semuanya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu, termasuk Bapak Dr.
Zainal. Terima kasih kesibukan beliau. Saya lega, wah Pak Dokter sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Tausiahnya nanti mohon Bapak, yang tentu saja kami setelah memasuki Ramadan ini, kemudian aktivitas sehari-hari, makan kita, apapun kita sekarang sudah kita ambil semua. Tapi bagaimana caranya, kita tentu saja harus berhati-hati karena usia kita ya tentu saja sudah tidak lagi seperti dulu lagi. Mohon arahannya nanti Bapak Dokter, yang tentu saja kita sangat kita butuhkan, dan mudah-mudahan nantinya menjadikan kita Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, bermanfaat di dunia wal akhirat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga menjadi penyemangat bagi kita dalam menjalankan tugas yang inspiratif dengan fokus pada kesehatan sirkulasi, olahraga, spiritualitas, dan intervensi kesehatan berbasis budaya. Mari kita sambut dengan hangat narasumber kita, Bapak Dr. Zainal M. Sofra. Kepada beliau kami persilakan dan kami mohon sekaligus untuk memimpin doa. Baik, Pak Jeffrey, alhamdulillah. Saya bisa memonitor layar atau kemiripan saya bisa melihat. Ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, mobil khusus dengan sampun Bapak Kepala Madrasah Manis Tunggal ya, Bapak Dr. Andes Wiranto, Menggema ya. Ugi Bapak Ibu Wali Murid ingkang kula hormati, Kurang bagus kalau para sesepuh binispuh pakai yang tadi ingkang tansah dipun rahmati dening Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Asari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kena angin mati nah ya. Jadi Bapak Ibu, sehat itu sangat ditentukan oleh warna hijau. Ya. Kalau yang kuning dan merah ini yang menimbulkan masalah kesehatan. Yang kuning menyebabkan hipertensi, kencing manis, asam urat, kolesterol. Yang merah menjadikan orang sakit kanker. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu monggo dipunlajengaken. Jadi sehat itu harus difahami secara menyeluruh. Dan Pak Wiranto, kalau suwun pepanggian itu tidak hanya hari ini loh ya. Karena ini bahan untuk 3 semester. Jadi kalau hanya sekali terus dahar lontong hilang kabeh. Gitu. Terus nih Bapak Ibu, bersyukurlah Bapak Ibu yang ada di lingkungan kampus MAN 1 yang selalu mendapat prestasi yang luar biasa. Ya, ini tanda harapan keluar dari bulan Ramadan, la'alakum tashkurun, nampaknya sudah nampak. Karena orang yang bersyukur itu selalu increase. La in syakartum la azidannakum. Sama aja ya? Jadi itu harapan dari bulan Ramadan. Yang harapan pertama tadi sudah diikrarkan, saling memaafkan.
Karena ciri khas orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina wal afina 'anil nas. Ya, jadi poin 1 la'allakum tattaqun ya sudah mulai kelihatan, la'allakum tashkurun sudah mulai kelihatan. Nah, ini saya titip Pak Wiranto ini bagus sekali tadi, daripada di rumah ngelangut, ngalamun, monggo silaturahim ke rumah kedua. Kados kulono kathah kanca-kanca sampean pensiun itu sampai terbawa mimpi datang ke kampus. Subhanallah. Jadi mereka itu nun sewu nggih. Nggih kados Pak Wiranto itu loh ya, menghargai kasepuan ya. Karena apapun, the past is the key for the future. Masa lalu adalah kunci keberhasilan di masa akan datang. Maka Pak Wiranto ini tidak hanya matur, tetapi betul-betul mengamati. Oh iya, saya kok rantingnya top terus. Ini kan ada Pak Setiaji datanya, ya, Pak Sutaji, gitu, yang setia. Nah, Pak Setiaji, Pak Sutaji 94 tahun. 2 atau 4? Oke. Thus, the past is the key for the future. Bapak Ibu ini saya peroleh di UGM. Yang ngendiko ya guru saya. Ya jelali karo sing tua loh ya. Karena menurut saya loh Pak, generasi sekarang itu ada kecenderungan untuk ngeremehke wong-wong tua. Alah, kowe ketinggalan. Kayak iki lho. Bisa ditompo ning telu kampus. Saya ini, Bapak Ibu lupa kalau keberhasilan itu adalah ini bagus sekali Pak Wiranto. Didiklah adik-adik kita, anak-anak kita untuk menghargai kasepuh. Karena anak-anak zaman sekarang itu cenderung meremehkan orang tua loh. Ketinggalan zaman artificial intelligence. Jadi sekali Bapak Ibu ini akhlak penting sekali. Tadi dengan terbata-bata Pak Wiranto juga membacakan karakter. Karena sehebat apapun pendidikan itu ujung-ujungnya adalah fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadan ghalidul qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil Saya Pak Wiranto dari tadi kok saya tidak diperinjukan kok. Ini kono diparingi. Kalau badan mendhet kok cangkir, ini gegek kagwane Pak Kepala. Lajeng kula beto piyambak Pak teng pundi-pundi niki. Orang ngenteni didhawuhi. Karena kesehatan itu intinya air Pak. Mengapa orang di surga itu fi jannatin? Amin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghara kama yatikum bima'in. Jadi Bapak Ibu, kami ini 40 tahun menekuni kesehatan tubuh manusia. Sehingga di mana-mana kami diundang sebagai pemateri, termasuk dosen terbang Kaltara, kemudian Palu, ngantos dumugi Jepang, Eropa, untuk membacakan ayat-ayat Allah yang ada dalam tubuh manusia. Menika ada dalam Ad-Dzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Satu ayat kalau ditadaburi Pak, ini 40 tahun tidak cukup. Nggih, terus sepeda malih. Loh, malah dipun tarik. Terus jazakallah langsung kula milik mawon. Misalnya nggih, alhamdulillah. Lah niki warnane pun mewah beda kok niki. Misalnya. Raosipun nggih benten. Mangke nek tirah dibungkus nggih. Menika seri Pak. Itu tidak ada selain demand satu ini. Jazakallah khairan katsiran. Sapa nggih Bapak Ibu, monggo. Kula menika wiwit alit SD sudah juara MTQ kabupaten. SMP tingkat Karsidena, SMA tingkat DIY, SLTA. Tapi tidak pernah berhasil menjadi juara nasional MTQ. Nggih.
Padahal cita-citanya pun pingin munggah gaji lewat juara MTQ nasional. Ternyata Pak Wiranto nenggot jadi dokter baru berhaji setiap tahun sejak tahun 90. Jadi 10 menikah dokter haji yang pertama kali diutus Kakanwil Depak, perwakilan dari Rumah Sakit PK Muhammadiyah. Semenjak itu terus menjadi dokter haji untuk VVIP. Ya, lebet rojo Arab kemauan nimbali untuk umroh. Tapi saya tolak karena saya harus banyak menguji mahasiswa S3. Ya, tapi kalau yang mengundang Allah sendiri pemilik Ka'bah, sampun Bapak Ibu, monggo dipun pirsani. Menika gambar alam semesta yang Bapak Ibu sering lupa. Asal kejadian penyakit karena kita tidak ngeh terhadap gaya gravitasi. Nggih, menika badhe kula Bapak Ibu, unjukanipun wonten ingkang ngagem botol nika. Dados nika khos. Bapak Ibu, tubuh kita ini 2/3-nya adalah air. Sehingga kalau Bapak Ibu bangun tidur langsung jumeneng itu oleng. Terus kalau kula munggah dituntun kok niki kan nggih uji kebugaran ini. Lah nek kula tiba terus pundi Pak Wiranto. Mangke kula nek medhak dituntun nggih, jangan malu-malu nggih, karena bahaya gangguan keseimbangan. King napa kula mboten kepengin pidato di podium. Karena di podium ini Pak, itu dibaliknya ada malaikat Israel. Misalnya, boleh Pak Wiranto mempersilahkan tamu bicara di podium, tapi di bawahnya harus ada treadmillnya. Jadi di Amerika Pak, sekretaris itu tidak diberi kursi, tetapi diberi treadmill sambil ngetik. Maka penjaga-penjaga misalnya soro dadu yang berdiri berjam-jam dari pagi sampai siang itu pensiun stroke Pak, minimal. Serangan jantung minimal, sing cepol hipertensi Pak. Sampun nggih. Maka duduk yang sehat paling lama adalah 1 jam. Kecuali hari ini loh. Karena pelajaran baru diawali Pak Wiranto. Ya. Karena terbukti duduk lebih berbahaya daripada merokok. Apalagi merokok sambil duduk. Misalnya, monggo Pak Wiranto dipun pirsani, bumi kita ini sebagaimana Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Bapak Ibu, betapa teraturnya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bebas dari segala macam penyakit, tinggallah di bulan. Di bulan tuh tidak ada BPJS Pak, tidak ada rumah sakit. Satu-satunya kemungkinan penyakit yang dialami penduduk di bulan hanyalah keropos tulang, karena tidak ada gaya gravitasi. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang harus tanggap terhadap gaya demit. Gaya demitnya gaya gravitasi Bu. Ya, maka Bapak Ibu kalau bangun tidur jangan langsung berdiri. Jadi penyakit stroke, hipertensi, serangan jantung itu sudah bisa diduga 10 tahun sebelum terjadi. Maka Bapak Ibu, ini rahasia ilmu kedokteran yang jarang diketahui masyarakat karena bisa mengurangi pendapatan. Astagfirullah. Bapak Ibu, maka bangun tidur yang sehat adalah miring ke kanan setengah menit. Duduklah setengah menit sambil berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilahin. Kemudian berdiri Pak sambil pegangan sesuatu. Jinjit 8 kali. Setunggal, kali, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8. Jangan dilebih-lebihkan. Itu bid'ah. Nusewu ya. Jadi Bapak Ibu, jantung manusia itu tidak hanya yang di dada, tetapi juga di betis Pak. Sehingga dalam surat Al-Mulk ditegaskan, Bapak Ibu, huwallazi ja'alakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Pak Suyanto kalau matur kula badhe hamam lebet saking lebet lajeng mriki Pak Yanto kudu Pak Suyanto. Nuwun sewu. Pak Suyanto ngendika, Pak dokter melampahi ra ditebih. Lho ini sehat. Sa'i. Sofa marwah. Jadi Bapak Ibu, betis adalah pendukung utama otak dan jantung. Maka jangan malas bergerak. Dalam bahasa Jermannya, machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport. Jadi kalau sekolah tentang Eropa kedah bahasa Jerman. Belajar bahasa Inggris di UGM 4 tahun bukan tajam. Anda pakai bahasa Inggris naik ke lantai 5, 4 mata. Harus pakai bahasa Jerman. Sama ji, Bapak Ibu kita lajengaken. Nah, alhamdulillah siang hari ini kita kerawan Pak Sutaji. Sebetulnya batas usia kita itu yang produktif itu hanya sampai 30 tahun. Sesudah itu mengalami penurunan. Lantas Pak Wiranto ngendika aku tahun ngarep ya pensiun kok. Menurut saya aja, orang kok pensiun itu pasti mantap. Mangan tabungan. Kalau mau Pak Wiranto ngendika kalau dari segi kesejahteraan ya jangan berkecil hati karena kita punya jariah. Karena yang di hadapan Allah itu yang bernilai itu bukan uang Bapak Ibu. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Umumnya kan Bapak Ibu guru itu kalau gesek ATM pas tanggal tua kok kari sithik lajeng kerokan. Terus Pak Wiranto itu kalau tanggal tua ambune kok minyak kayu putih. Harus tanggap. Tapi kok kata orang duit toh. Lajeng paring 10 juta gitu loh. Insya Allah seger. Sampun nggih Bapak Ibu, saya sudah pensiunan loh. Tapi diperpanjang. Kerasa sangat kok menaik pensiun. Biasanya kalau udah itu wah yang namanya reken yang buat baru pensiun kok seret ya. Tapi ini kesempatan Bapak Ibu mendalami surat Asy-Syu'ara ayat 79. Aku pensiun kok isi urip ya. Coba Asy-Syu'ara 78. Allazi khalaqani fahuwa yahdi. Allah menciptakan kita paket komplit dengan petunjuk. Maka Bapak Ibu kalau salat ihdinas siratal mustaqim harus betul-betul dijiwai. Jangan disambi Pak. Allah ihdinas siratal mustaqim. Aku di Bandung Presto neng kulkas. Kata kuncinya petunjuk. Pak Wiranto itu pidatonya singkat tapi mentes loh. Tunjukkan jalan yang benar di depan kita. Itulah harapan puasa Ramadan yang ketiga. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sampai ji, Bapak Ibu yang mulia. Jadi kita ini jangan nganggep nom terus. Wiswanen terus bicaranya disemir.
Nun sewu lho nggih. Ben ketok non terus. Nun sewu Bapak. Asy-Syu'ara 79 walladzi huwa yut'imuni wa yasqi. Jadi Bapak Ibu yang dibutuhkan kesadaran. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wa 'afina 'anil nas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kesadaran. Bapak Ibu ngerasakan nek ngantuk lajeng wedhus pundi? Blank. Jadi Bapak Ibu, kita ini diberi umur itu untuk apa? Ada Pak Wiranto, nanti tolong Pak Dokter diberi nasihat. Berbodoh kok sajak ngamuk. Apa-apa nek ora didahar ngono sewu. Nek pas nandel iki kepingin ya obah malih. Sewu nggih Bapak Ibu. Asy-Syu'ara ayat pinten niku? 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ayat dari makanan minum kok lajeng sakit. Sak sampun sakit kok lajeng kapundhut. Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim luar biasa Bapak. Mulai dari menyadari ciptaan Allah sampai diberi petunjuk. Ngantos dongonipun Nabi Ibrahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Luar biasa Nabi Ibrahim. Itu doanya untuk generasi yang datang. Subhanallah. Terus Pak Wiranto itu merasakan betul. Selama saya memimpin kok keberhasilan. Ini tidak mungkin dari doa-doa Pak Sutaji. Ya betul. Jadi untuk masa yang datang Bapak Ibu. Tidak hanya untuk nafas, terus kita sawalan di luar. Ini tidak cukup. Terus Pak Wiranto saya itu ada 2 pasang untuk baju renang. Kemana saya pergi, saya titip panitia sediakan kolam renang. Kemarin ke Banjarmasin kleru, dia hanya menyediakan kolam ikan. Terus kalau minus 3 derajat pun berenang di Eropa. Subhanallah, 30 menit cukup Pak Wiranto. Apalagi ibu-ibu yang lututnya aduh. Pak Wiranto itu punya pertimbangan kalau di aula. Lah wong kula niku mawon munggah rada hati-hati njaluk dituntun. Lutut yang nyeri ini obatnya jalan kaki di kolam renang dengan air setinggi dada. Sehingga nanti Pak Wiranto pensiun, prioritas pertama membuat kolam renang. Subhanallah. Bukan berenang. Pak Wiranto harus tahu loh, ibu-ibu itu sampai sepuh itu masih mempertahankan kecantikan. Nah ini kan pengamat ibu-ibu. Kalau mau naik pesawat, dompetnya 80 tahun loh. Nanti pesawat sudah landing Pak Wiranto. Subhanallah. Terus Pak Wiranto kapan-kapan survei ke mall. Ibu-ibu itu kalau jajal lipstik ora trimo sepisan. Jajali kabeh. Tur mboten dituku. Lah saya nang burine melu-melu. Subhanallah. Sampun nggih, maka kami menyarankan hanya berjalan di kolam renang. 30 menit mondar-mandir, insya Allah tombo teko loro lunga kersane Gusti. Kados kula nek pun aduh kok lutute loro jingkrak-jingkrak di kolam. Kata ibu, la wong innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Gone wong sing takon niku teng banyu. Subhanallah. Sampai nggih, ini Pak Wiranto jangan pusing loh. Ya ini insya Allah lah, walaupun sekarang Pak Prabowo modelnya efisiensi. Kalau iya waktu yang UGM muring-muring, anggaran 11 M kok, saya medun 350 juta. Efisiensi.
Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, yang membedakan orang yang cepet tua dale sing awet nom itu hanya dua. Sing cepet tua niku mergo lungguhe kesuwen. Jadi harus dibatasi 1 jam. Nila nun saya Pak Suryanto makin ngacung lho nek wayahe rampung lho iki nek diterus-teruske iso tekan ngasar. Nun saya nggih 3 semester kok. Monggo dipunlajengaken malih. Nun saya Bapak Ibu, dokter itu sampai sekarang mendidik calon dokter, kehidupan manusia itu dibagi hanya 2. Nek ora turu stres. Kalau tidak sare, wungu wis mumet, ruwet, isine nesu wae. Padahal Bapak Ibu setiap Jumat khotib mengingatkan ittaqullah. Tidak hanya sekedar takwa pada Allah, tetapi takwa yang benar kata lho. Karena jamaah sudah hafal tinggal sare wae. Sayang ibu-ibu itu tidak pernah lihat Jumatan ya. Kapan-kapan ngintet bro. Ya tahu di video begitu khotib naik mimbar sudah ancang-ancang ittaqullah haqqa tuqatih ngantos komat nembe sadar. Subhanallah. Padahal Bapak Ibu, takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Sehingga Pak Wiranto melalui Pak Suryanto dawuh kula Zainal Muttaqin. Kata takwa Bapak Ibu. Ini kan kedokteran di mana-mana dibangun yang baru. Unisa punya kedokteran, UNY, aku kan dokter tamu, dosen tamu Bapak Ibu. Ya, rumah sakit dibangun di mana-mana. Itu karena ini Pak. Jadi orang itu kalau tidak tidur bangun adanya cuma tegang. Bapak Ibu, lali kali surat Fusilat ayat 3. Jadi inilah keuntungan hamba-hamba Allah yang bekerja di Man Setunggal Pak. Fusilat 30 itu udah di luar kepala. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum. Maka Bapak Ibu, Al-Quran itu sebagai mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Mengapa tadi? Andaikan Al-Quran diturunkan, gunung pun akan ketakutan, hancur. Subhanallah. Maka tadi saya waktu dibacakan sampai Asmaul Husna saya nangis Pak. Guru saya itu wafat di Mina karena peristiwa Mina. Terus kalau dari akan beliau tabrakan di terowongan Mina, Maisyid. Terakhir sebelum berhaji Pak, beliau itu saya ajak konsultasi tentang ayat kauniyah badan manusia. Beliau hanya melayani 5 menit, kemudian bergeser duduknya mengambil Asmaul Husna. Nangis Pak. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu bersyukur dari rumah Man 1 Pondok kembali lagi Man 1. Ini aset yang luar biasa bagi kehidupan kita di akhirat Bapak Ibu. Nah tadi Pak Wiranto wanti-wanti, duit orang kuat kakek, sing duit akeh sing ning Jakarta kae. Korupsi nanti 1000 triliun. Iku nek nggo gawe kolam renang kaya ngopo ya. Kaya ngono kok trimo dibalekke meneh ning pemerintah terus ngangge klambi kuning. Gimana? Sing jipe Robicon mawon dibalekke ngangge ojek saniki. Jadi mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia itu hanya dibekali doktrin ini Pak. Sehingga rumah sakit tebak golek parkir mawon angel. Ya, maka Bapak Ibu ini harus dijembatani dengan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Monggo dipun lajengaken malih.
Saged mirsani gambar niki mboten? Mboten ketawis, Bu? Oh, nggih. Dadi mboten mirsani. Kula waosaken nggih. Tolong Bapak Ibu dokter melihat pergantian malam dan siang sing ana ning pikirane nggih ning penyakit, Bu. Nek bengi sine mah GERD, asma. Lah ora dokter tak Wiranto. Jaga di UGD malam itu ya GERD, mah. Sanes mah masyarakat umum loh. Mah. Jadi menyikapi waktu malam ya penyakit karena niku dadi duit gimana dok ora iso bernapas suntik bangun tidur serangan jantung stroke di kamar mandi siang hari penyakit mana jadi di otak dokter itu adanya cuma penyakit entah malam dan siang lah adik gue yang nomor 11 ya dokter penyakit dalam pak nusewu itu sponsor sing ahli mata itu nusewu apa ya fansnya Ebit di matamu masih tersimpan seraksa peristiwa akhirnya di dokter ahli penyakit mata ada lagi yang fansnya gomblong di radio aku dengar ahli radiologi terus 14 itu dokternya walu pak jadi nek loro suntik-suntikan dhewe kamas kula nomor tunggal kali lulusan PGA tapi lanjut IAIN lanjut filsafat nomor 3 dokter rektor Yarsi 2 kali dokter pak jadi nek suntik-suntikan dhewe sapa nggih dipelajengaken monggo nah mangke Pak Wiranto, Bapak Ibu yang tidak sempat melihat gambar semacam ini nanti bisa dicarikan waktu yang fokus. Kalau ini kan fokusnya lontong atau lontong-lontongnya buat ini Pak Pak Yanto nih, ampun. Jadi ini rahasia kesehatan Bapak Ibu semua. Ini hasil kajian ilmu kedokteran mutakhir. Ya, Pak Yanto nek ndelok CV kulo, mirsani CV kulo kelas dunia sedoyo Pak Wiranto. Nggih. Terus pun nek publikasi 50 yuta, nggih. Pawon ya. Jadi Bapak Ibu hari ini memahami istilah yang menjamin kesehatan Bapak Ibu. Jadi kesehatan bukan masalah BPJS, bukan masalah asuransi kesehatan, tetapi iman Bapak Ibu. Yang neuroception. Dulu Bapak Ibu hanya kenal persepsi. Yeah. Sekarang ada istilah baru neuroception yang di otak kita berperan seperti CCTV. Yeah. CCTV itu bisa melaporkan awas lingkungan Anda itu mengancam jiwa. Bapak Ibu. Yang kedua, bahaya. Maka Bapak Ibu yang dari Jawa Timur sering ngendiko, bahaya tak? Itu kuning. Nah khusus untuk man, itu yang hijau. Pak Wiranto, marhaban, ahlan wa sahlan, Bapak Ibu yang sampun pensiun, monggo, bukan perlu nunggu setunggal tahun. Aman. Kriteria ketiga, keamanan meningkat, aman. Tidak ada yang narkoba, tidak ada yang macam-macam Bapak Ibu. Dan terus Bapak Ibu kenapa saya bawa lampu bangjo? Supados Bapak Ibu tidak terbebani. Saben keluar halaman ada lampu bangjo. Sehingga kita bisa mawas diri. Saya ini masuk dalam kelompok yang hijau, atau yang kuning, atau yang merah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ini dokter, tapi tidak mengharapkan pasien Bapak Ibu. Saya kepingin masyarakat itu sehat. Ibu segitu kok diangkat jadi Menteri Kesehatan. Ini kesalahan Pak Prabowo ini. Nah, coba Bapak Ibu, sehat yang sesungguhnya adalah seperti yang disampaikan Pak Wiranto. Lingkungan kita ini aman.
Kenapa Bapak Ibu? Orang yang berpuasa itu kan selalu diingatkan ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman itu pasti aman. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak merasa aman, bersiap-siaplah ke rumah sakit. Jadi Bapak Ibu saudara kita yang di rumah sakit itu karena apa? Kehidupannya itu lingkungannya tidak aman. Bahkan mengancam jiwa. Kenapa ada ibu yang sakit kanker payudara? Itu yang merah, Pak. Kenapa ada ibu yang kanker rahim? Itu merah, Bapak Ibu. Kenapa ada yang kanker usus? Itu karena di merah. Nah, nanti kalau yang di kuning, hipertensi, kolesterol, kencing manis, asam urat. Bapak Ibu jangan sedih. Kenapa kok baru mengundang hari ini Pak Zainal ya? Tidak ada kata terlambat. Yang bilang terlambat hanya Benny Panjaitan. Terlambat sudah kau datang padaku, dum 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 dum, setelah ku dapatkan penggantimu. Nah, ini sedang rame ini di YouTube RK. Ojo diteruske. Sama ye, Bapak Ibu, ini judulnya siapa yang ingin meningkat kesehatan mental dan raganya. Kenapa di dalam Al-Baqarah ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan menapa? Walitub minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala alakum tash. Nun sewu Pak Wiranto, ada guru tafsir enggak di sini? Nun sewu loh je, tafsir Al-Quran itu pun ke depan harus banyak dikembangkan. Jadi jangan berhenti Ibnu Katsir saja, Pak Marogi saja, jangan. Kulonnya konco-konco ini pun profesor tafsir loh. Kemarin dari Balikpapan terbang, tolong itu loh, Al-Kadhiminal Ghaidho kok diterjemahkan menahan marah. Ini bahaya bagi kesehatan. Al-Kadhiminal Ghaidho mestinya diterjemahkan menelan kemarahan. Terus marah itu dilek, jangan ditahan. Terus kan sabar-sabar ke Pak Dokter. Itu menjadikan darah menggumpal sehingga jadinya stroke. Jadi Bapak Ibu, bahasa Al-Quran itu baku, tapi bagaimana kita mempelajarinya? Sehingga di dalam surat Fussilat 53 dikatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi sebelum menikah menerjemahkan Al-Kadhiminal Ghaidho harus ke Amerika, Bu. Nah di sini tidak ada yang menerjemahkan menelan. Itu ada dalam ilmu anatominya, nanti saya tunjukkan. Jadi Bapak Ibu kalau marah itu jangan ditahan, tapi dilek. Kados panjenengan nalika stres, itu kan banyak ngelek itu. Ini Pak Wiranto, saya terima kasih loh ya. Saya ini sering diundang ke mana itu Pondok Paciran. Itu kan memproduksi hafid-hafid semua. Itu kiainya pada. Jadi Al-Quran itu ayat kauliyah. Ayat kauliyahnya di mana? Di kedokteran itu loh Bapak Ibu. Panjenengan delok wong edan ora katokan. Dijarke. Tapi kedokteran, wah, kok nek mati tak jupuke. Untuk mendidik calon dokter. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia. Sing ora duwe omah, turune nganteran, mati digone saja di bedang untuk mempelajari tubuh manusia. Subhanallah. Sampun nggih, kita lajengaken malih. Nah nih. Jadi bicara sehat, Bapak Ibu harus kembali kepada hadis ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb.
Jadi ini pusat kesehatan Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu 1 menit detak jantungnya 90, 100, ya awake gampang kesel. Nusewu, nesunan. Nusewu. Harusnya jantung itu minimal mengikuti arloji panjenengan 60 kali per menit. Kalau atlet kelas dunia Bapak Ibu, semenit hanya 30 kali. Kados Rudi Hartono lawannya sudah 14, ini Pak Wiranto ngalami. Rudi Hartono masih 0, sing nonton podo serangan jantung. Terus podo mati. Oh, zaman rumiyin kan fanatik, ternyata bisa jus dan menang. Itu karena sabar Bapak Ibu. Tidak seperti pemain bulu tangkis baru dapat 3 dan kalah. Ini betul, kenapa boleh bal-balan? Tidak tergantung pelatih dari Inggris atau dari mana, nyatanya kalah lawan Australia, kalah gitu. Karena tidak ikut pengajian di Sarawak. Ini dokter olahraga loh Bapak Ibu. Dokter olahraganya internasional. Nembe timnas itu bayar. Ini betul. Kalau mobilnya dialang-alangi bis timnas, kalau masih menahan diri Pak. Nah, kalau saya umum, ini nembe timnas, tapi tim internasional tidak perlu Pak. Jadi memang Bapak Ibu, manusia itu punya penyakit yang berat, sombong. Kalla innal insana arahus. Jadi istighna itu obatnya istighfar yang tidak dijual di apotek. Maka saya sekali ketemu Pak Wiranto sudah disambut dengan senyum, seneng Pak. Karena zaman sekarang tuh mencari orang senyum susah Bu. Sampai penyanyi dangdut tuh ngendika, wajahmu dulu, senyummu dulu. Oh, sekarang saben ketemu wong foto gajekan diri. Hati-hati Pak, wajah ini jendela masuknya kesehatan. Maka Bapak Ibu kami anjurkan senyum walaupun tidak ada orang. Nusa loh je. Nah itu Pancapoda itu sampai mati loh itu. Senyum dan tawamu sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sendiwara, tinggal mati wae. Pecah nih Bu, Panco. Denny Panjaitan yang terlambat ya. Rinto Harahap. Terus pundi lagune pulangkan saja. Mati. Sama ya Bapak Ibu, tugas Pak Wiranto dan jajarannya termasuk Tendik, tenangkan hati kita. Jangan mudah terpengaruh dengan hiruk pikuknya yang di luar. Saya senang nih Pak Wiranto itu jujur. Jangan-jangan guru ya butuh duit loh. Sing akeh loh. Ya wong bodoh rampung kok ya wis entek-entekan. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat dunia luar dari Al-Quran, itu hidupnya tenang. Kehidupan itu kalau diringkas hanya 1 ayat loh Bapak Ibu. Al-Hadid 20, iklamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Kama tali rajul ajabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu. Hanya 1 ayat kehidupan. Kalau ini Kang Mas memperingati hari pernikahan yang ke-50, kulo namung matur, Mas niku ning saayat fama uti itu min syai famata al hayati dunya wama indallahi khairun wa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Asyura 36. Ngoten niku lho carane ben kadar gulane ora dhuwur, tensi ora munggah,
Lah kita sudah diberi Al-Quran Bapak Ibu. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Loh kok sithik-sithik kok keroan. Hai. Wis keroan behane pedhol. Isih disambung nganggo peniti. Penitine nayeng pisan. Lho saya Pak Wiranto ini ke dokter lho. Pasien ketoke ayu-ayu mlebu. Barang kula priksa behane letek. Ya wong dodolan gudeg Bu. Terus nek nyusui. Astagfirullah. Untung Pak Wiranto ndak jadi dokter. Oh, kalau niki sekolah ngantos teng Eropa ya, yang berita meng dikedati pun muncul-muncul. Monggo. Kalau ndak istighfar kan, alhamdulillah. Orang Indonesia pada diperiksa dadane Pak Dokter tinggal kancing mawon nggih. Ah monggo tak periksa. Pun tekan dereng niki. Subhanallah. Kalau MC-nya memperkenalkan saya kan budaya-budaya. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Terus kalau naik pasien itu saking Spanyol, saya tegur dengan bahasa Spanyol. Sempre que pregunto pecando como econde, tu sempre me respondes. Kisas. Pasiennya dari Itali, cappuccino, nomor 1. Subhanallah. Monggo dipun lajengaken malih. Nah ini jadi Pak Wiranto dan jajarannya bersyukurlah bekerja kok di lingkungan yang sangat bagus. Nah ini jaminnya kan ahli surga semua Bapak Ibu. Tanpa kecuali loh. Itu makanya terus surga jenengan aja gumun. Aja gumunan, aja kagetan, aja bingungan. Loh, iku dhisik sesawalan kae kok. Subhanallah. Sama nggih Bapak Ibu. Jadi Al-Qur'an menika Bapak Ibu adalah hadiah yang tidak ternilai. Monggo dipun lajengaken malih. Ning menawi panjenengan namung mirsani Qur'an mawon nggih. Ini nanti yang aktif otak belakang. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar orang membaca Al-Quran, yang aktif hanya otak samping kanan kiri. Tapi kalau Bapak Ibu hanya membunyikan Al-Quran, itu yang aktif otak kiri Pak. Nusewu. Maka Bapak Ibu langkah awal di sini, marilah kita rajin mentadaburinya. Sehingga seluruh otak aktif. Ini yang tidak pernah disampaikan dokter Pak. Ya bukan. Aku kok saiki lalen yo. Putuku saka Amerika teko, kowe iki sapa? Anaknya dari Australia. Kowe iki sapa to? Loh. Kula niki lere panjenengan. Bapak Ibu. Nggih, jadi Al-Qur'an itu sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jangan berhenti hanya pada bacaan. Sanggup enggak membersihkan hati kita? Sampun nggih. Nanti dalam surat Furqan ayat 30. Wa qala rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Hebat sekali tadi korek kita ini membaca Al-Qur'an tidak dengan mushaf, dengan HP. Kelihatannya sudah diinstal 30 juz, tapi lebih banyak asik dengan fufu fafa. Coba dilanjutkan lagi. Ini kok, Bapak Ibu. Ya, jadi bekal takwa kita ini sampai berlanjut ke haji. Biasanya kalau ditimbali untuk gubernuran Pak Wiranto membekali yang mau pindah haji. Ya, lanjut. Nah ini kok. Bapak Ibu bisa bayangkan sa'i. Kalau naik sa'i mesti nangis Pak. Allahumma ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ja'ala innaka ja'ala ma la a'lam. Umumnya jamaah haji kan bawa laminating donga gitu. Engko nek disenggol nesu. Orang yang laminatingnya kocok mripate barang. Itu hendaknya dijiwai.
sampai di sofa melihat Ka'bah. Air Zam-Zam itu siapa yang menemukan? Bukan Ibu Hajar, tapi anaknya yang masih balik itu Zam-Zam. Jadi Bapak Ibu bisa ngunjuk, bisa dahar, ingat Asy-Syu'ara 79. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Jadi saya senang sekali pidato Pak Wiranto yang ringkas, jelas. Masalah kesejahteraan di Al-Quran. Tapi jarinya Bapak Ibu, ada makanan datang sendiri, kalau lenggah diladani. Nah ini kita betul diunjukkan eman-eman. Nikmati ilmu kedokteran. Jangan sampai dehidrasi. Jadi Bapak Ibu pesan ya, belajar manasik, lihat Ka'bah di sofa. Jadi jangan hanya protokoler upacara saja. Sembayar larang-larang, ngantri nih 30 tahun tekan ngono ning. Monggo diwelajeng amal. Ada yang mau berangkat haji Pak Wiranto? Ada. Sinten? Mabrur. Amin. Tidak ada balasan kecuali surga. Orang yang keluar dari bulan Ramadan seperti ini, orang yang hajinya mabrur ya seperti ini, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tolong kembali ke masa lalu. Kenapa tawaf itu kok utaranya tidak seperti jarum jam? Kembali Pak, kembali Pak, kembali Pak. Jadi dipun waos An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jadi Bapak Ibu, asal usul kita ini keluar sudah diberi kabel kesehatan. Ini ilmu kedokteran terbaru Pak. Kemarin saya sampaikan di dokter ahli kandungan anak-anak, mereka dilongok semua. Ya namanya ilmu terus berkembang. Bapak Ibu, dosen 40 tahun dilawan. Terus kabeh ngaku murid iku sedaya Pak. Termasuk yang profesor-profesor, saya muridnya Tuhan. Jadi sejak lahir Bapak Ibu sudah diberi modal sehat, tumbuh dan cepat sembuh. Ini baru diketahui sekarang Pak. Sekarang itu andalnya memang obat Pak. Padahal wa nunazzilu minal Qur'an. Monggo Pak Wiranto, jadikanlah MAN 1 itu pilot project untuk kesehatan yang menyeluruh. Bukan ning awake tok disuntak-suntik, tapi hatinya, hablum minallahnya tidak disentuh. Monggo dimaksudkan. Nah, Ibu Bapak yang mulia, ini beberapa puluh tahun yang lalu sudah diketahui. Otak manusia itu yang paling bawah itu untuk urusan melangsungkan kehidupan. Kino sawalan itu khasnya itu opor, ayam, ketupat. Niki nake menunya apa Pak Suyanto? Ingkung. Zaman kula alit nyondok siji bocah 10 ya. Nggak pernah mimpi bisa makan ayam, disuwer-suwer. Suwau sakniki masyaallah. Sampun nggih. Jadi masalah makan, melanjutkan keturunan niku wilayah otak buaya. Terus nih Pak Wiranto mirsani wong kok mangan weh. Niku boyo niku mang. Sing dipikir meng hubungan suami istri mawon niku boyo niku. Sampun nggih. Di atasnya otak segawon. Menika sanes segorawon. Segawon menika ingkang menggonggong, isine wing nesu wae. Jengkelan wae. Ngantos kalau mau dibimbing ikrar. Wis do pur-puran ya. Nun sewu Pak. Ngantos Pak Wiranto bingung. Niki kosong-kosong napa nggih? Nono ya. Kok diwiwiti meneh ya. Bapak Ibu,
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, otak tengah ini yang menjadikan orang itu pendendam, marah, ketakutan, kebencian, kekecewaan, menikah otak segawon. Nah, otak manusia yang sesungguhnya adalah yang di atas. Menikah alam nasroh laka sadrak. Ya, jangankan kok dimintai maaf. Coba Ali Imran 159. Menapa? Ali Imran 159? 135. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fardhan ghalidhal qalb lam faddu minhum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta. Luar biasa Bapak Ibu yang bekerja di Man satu ini. Subhan. Adanya cuma keberkahan. Ketemu kancane mesti mesem. Ya betul. Kan tidak ada yang membuang muka kok. Namun tiba-tiba jangan boleh. Lah, menikah Pak Wiranto tolong. Sivitas Akademika Man 1 tidak bisa dinasihati dengan pangandikan bahwa ojo sing dibuka fuhu fafa wae to yo. Itu harusnya Bapak Ibu sadar di sana ada FFA. Bukan fuhu fafa Bapak Ibu. FFA itu artinya apa? Fusiform Face Area. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu teman kok bijak guyu, berbahagialah. Karena itu pintu masuk kesehatan. Tapi nek ketemu wong kok jegurang, itu berarti dia sedang membangkitkan penyakit. Maka ibu-ibu kalau nanti pulang sawalan asah-asah piring, itu tidak usah mecuca-mecucu. Piringnya dijak pangandikan reng-reng. Kowe gelem tak los-los, ngoten niku. Ambil satu piring, ku nyanyikan lagu untukmu, lagu senang rindu. Satu piring satu lagu. Habis pensiun kok. Ini betul. Orang ketoke usah-usah mecuca-mecucu. Krompian pecah kabeh. Bapak Ibu yang kami akan dibuka surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Keprihatinan Pak Wiranto di zaman kebijakan Pak Prabowo, opo-opo serba ngirit. Jangan kan pernah ngimpi naik lift. Ya minimal ya digeser neng jobo. Tidak usah penean gitu. Jadi tidak seorang pun yang tahu besok akan memperoleh earning berapa, mau dapat uang kesejahteraan berapa, uang THR aja nyatane tinggal lep selesai. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di mana akan mati. Enggak. Amin. Jadi Pak Wiranto kalau ada keluarga Man yang sakit-sakit karena dibajak oleh buah almond yang ada di otak. Ini Bapak Ibu yang harus kita sadari. Kenapa ada orang kok hipertensi? Kita harus banyak belajar dari Pak Sutaji. Sampai 92 tahun sehat. Jadi teladan kita Bapak Ibu. Ya, nah, nanti kapan-kapan wawancara mendalam. Rahasia ini pun apa ya Pak? Jenengan kok kesih sakit gerawi. Subhanallah. Beliau menjadi teladan guru kita. Saya kan baru 66 Pak Wiranto. Untuk ngejar beliau masih berapa tahun lagi. Tapi saya konsekuen. Seminggu 3-5 kali berenang. Subhanallah. Tidak hanya omong-omong. Gitu. Sama aja, ini kan. Bapak Ibu kalau dibajak amigdala, delok ulo dolanan dikira ulo. Bapak Ibu jalan-jalan ke kuburan malam Jumat, ono godhong tiba ceritane ning omah, aku mau weruh tangan kembaku. Ngidak selang, aku mau ngidak ulo. Bapak Ibu, ini hancur
Karena Fusilat 30. Melihat masa lalu jangan sedih. Pak Wiranto mau pensiun malah gagah. Kalau tunggal tambah lo pensiunnya. Dungane ya sehat, itu gagah. Tidak ngelokro. Sekali setahun. Malah prestasinya semakin meningkat. Kamu ini yang menjadikan kolesterol munggah, gula munggah, tekanan darah munggah. Sing seneng dokternya panen pasien. Ngoten niku lho Pak Wiranto nek pengajian. Jadi ada sesuatu yang merubah kesehatan masyarakat. Jadi kalau sampai di rumah, sopo sing ngaji mau? Iya, lucu. Loh, Pak lucu. Jadi pengajian itu harus ada intinya, Pak Ibu. Ini tidak ada dokter yang menyampaikan masalah ini, Pak, karena sangat mengganggu pemasukan. Dokter mana yang berani menyampaikan ini, Pak? Kenapa saya tidak boleh jadi Menteri Kesehatan? Tutup kabeh rumah sakit, apotek tutup. Padahal wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tolong Pak Wiranto dengan guru tafsir, bagaimana murid-murid kita tidak tergantung pada obat. Monggo, lajeng sak lembar melih ya. Pak Wiranto sak lembar melih ya. Selak opore adem. Ini perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Sekali motret 50 juta. Oh, ternyata di otak itu ada yang aktif ketika kita hanya membaca Al-Quran saja, mendengar Al-Quran saja. Nusewu loh, mentadaburinya. Maka oleh-oleh pengajian hari ini adalah Al-Hadid 16. Alam ya'nil ladina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ajeng. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi sejak lahir manusia itu yang diciptakan pertama dan utama adalah sistem komunikasi. Yang kedua baru tangan. Mengapa nanti Yasin 65 al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Slide berikutnya. Nah, ini pusat bicara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman stroke yang belahan otak kiri, itu pasti sedih dan marah. Jadi kalau Bapak Ibu pasti nangis, jangan ikut-ikutan nangis. Justru Bapak Ibu memberikan support. Karena stroke yang kiri itu yang kena pusat bicara. Pramila Bapak Ibu mumpung pusat bicaranya bagus, bicaralah yang santun. Jangan untuk mengumpat. Ya, jadi Al-Hujurat ayat 2, 3, 4. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd kajahri ba'dikum li ba'din antah batu amalukum wa antum. Jadi Bapak Ibu, next slide. Next slide. Nah, untuk pertemuan yang akan datang lagi Pak Wiranto. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, saya terima kasih dipun paling kesempatan matur wonten ngarsanipun para pinasis, para pinunjul. Mestinya saya tidak layak untuk ditampilkan di sini, tapi karena permintaan Pak Suyanto, siap. Pak Yanto ini sudah katakan kalau wonten Masjid Diponegoro, ibu kok ketoke wangun, tak gowo ning mam. Bapak Ibu, jadi cukup Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak kalau sholat Jumat perhatikan ketika imam membaca wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha fi jannatin aliyah. Kenapa saya pilih aliyah? Karena di man satu. Gitu. Bola wali diwaca ke aliyah kok ora konek. Kemudian yang kedua surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin na'imah ila rabbiha. Jadi wajah Allah itu 24 jam berseri-seri Bapak Ibu. Jadi kalau ada guruman, tendikman, mlebu kok saja orang semangat. Itu karena belum paham. Belum paham Al-Zariyat 21.
Maka Bapak Ibu jangan melihat wajah yang ceria di tempat-tempat tertentu. Dimanapun Bapak Ibu, berusahalah untuk senantiasa ramah. Ya. Terus Bapak Ibu, siapa yang ingin sehat, hindari wajah cemberut, hindari wajah sedih, Bapak Ibu, hindari wajah ketakutan menghadapi hari esok, hindarkan wajah yang penuh kebencian, dan hindari wajah kecewa. Wajah terakhir ini banyak pada ibu-ibu Pak, kalau bar blonjo kayak janjane iso-iso binyang Pak. Ya, hanya ada satu wajah yang mengajak Bapak Ibu sehat, yaitu wajah yang senantiasa berseri-seri. Billahi taufiq wal hidayah. Ini langsung doa ya Pak. Ibu Bapak yang mulia, monggo sesarengan kita munculkan donga dengan sampun Gusti Allah dengan semangat surat Al-Baqarah 186, wa idza salaka ibadi anni fa in qarib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa. Ya Allah ya Rabb kami, sungguh kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami berlindung ya Allah dari doa yang tidak Engkau dengar, dan kami berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dan kami berlindung ya Allah dari nafsu yang tidak benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adbil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' wa kun lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan mabrurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan, serta doa yang telah dipanjatkan. Semoga semakin memperkuat keimanan dan memperkaya pemahaman kita tentang makna syawalan dan kesehatan holistik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Ustadz Suyanto mengajar ilmu tafsir, Bu Suci Ambarwati mengajar ilmu sejarah. Sebagai tanda acara telah berakhir, baiknya kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini saatnya kita mempererat silaturahmi dengan saling bermaafan dalam sesi salam-salaman, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara paling utama, yakni makan siang bergizi gratis bersama. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar MAN 1 Yogyakarta. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Burung nuri terbang ke awan,
hinggap manis di pohon jati. Cakep. Mari kita bersalaman saling memaafkan agar hati kembali suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suci wabarakatuh. Ambarwati. Nun sewu untuk salam-salaman Bapak Ibu di sepuh untuk kerso jengkar ke utara menghadap ke selatan. Mas-mas tolong disediakan kursi. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ngersake duduk, biar duduk. Monggo pakai kursi yang biru nggak apa-apa. Di sini menghadap ke utara. Maaf, di utara menghadap ke selatan. Kemudian nanti untuk yang bersalaman itu arusnya dari barat, dari barat terus ke timur gini, nanti berdiri, kemudian bersalaman lagi, sehingga nanti ketika selesai Bapak Ibu ini sepuh untuk jengkar ke tempat kembul apa Bujono. Nah, di situ. Monggo untuk berapa ini? Sudah cukup belum ya? Dicoba dulu, nanti kalau kurang ditambah kursinya. Bapak nun sewu Pak Kaji, monggo katuran enggak jengkat ditolong kita loh. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain menyesuaikan. Kalau yang masih ngersakan jumeneng, monggo saged jumeneng. Yang ngersakan lenggah, saged lenggah, monggo. Kemudian nanti diawali dari arah barat. Monggo. Kuat kok. Enggak. Ampun, monggo yang tuhin, monggo tuhin. Alhamdulillah. Mau duduk lu pada datang. Ya. Monggo Bapak ngersakaken jumeneng apa Kuat. monggo. Monggo Bapak, monggo. Monggo Bapak. Pak Nawawi, Pak Jazim, monggo Pak Slamet. Pak Dadang, di manakah Pak Dadang? Ini Pak Dadang. Enggak. Saya kuat kok. Oh, nggih. Kamu. Sakit jumeneng. Oh, nggih, nggih. Monggo Bapak. Nggih, langsung menyambung nggih. Langsung disambung kemawon, monggo. Pak Nawawi, mboten Pak Nawawi di sini nanti disuwani monggo tolong. Pak Nawawi mriki. Pak Nawawi enggak? Oh nggih, monggo Pak Nawawi. Oh nggih Pak Jazil, matur nuwun rawuhnya. Cek sini. Duduk aja. Pak Deden monggo saja. Terus. Itu Pak Arifin. Sambil kita jadi salawatan berakhir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Nomor hilangnya. Kemarin saya ketemu Mas Jano, Yus. sallallahu ala Muhammad
Ya, bertetangga. Mention banyak yang datang. Ada. Kan lemu lemnya. Udah pokoknya. Kelas kedua sekarang. Oh ya. Ya. Kenduri kan? Nah, itu kita. Oke, oke. Kesembuh. Alhamdulillah. Nggak bawa RPP boleh nggak ini? Boleh. Sallallahu